Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun. Walau karihal musyrikun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati wassayyi'at. Ya Rab, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh berkah baru saja berlalu. Kita berharap semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia tersebut. Juga berlindung kepadanya agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ragiba anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumma salakha qabla ayyughfara lahu. Celakalah seorang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir, dia dalam keadaan belum diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyiral muslimina rahimakumullah. Puasa Ramadan itu sangat istimewa karena mampu menaklukkan hawa nafsu dan segala keangkuhan diri yang merasa serba dikdaya dan hebat untuk menjadi insan biasa. Insan bertakwa itu tawadu atau rendah hati, tidak menjadi manusia yang angkuh diri. Ibadah puasa telah menaklukkan dirinya yang bermahkotakan hawa nafsu serba dikdaya dan merasa hebat, yang oleh Jalaluddin Rumi disebut sebagai ibu dari semua berhala. Puasa dapat membebaskan diri dari segala sangkar besi kedikdayaan, ujub, dan merasa super. Ramadan ini telah berlalu, maka sudah selayaknya ia kita jadikan sebagai ruang refleksi tertinggi yang menembus jantung mata hati terdalam, agar terbentuk karakter insan bertakwa yang autentik dan rendah hati. Semoga dengan berpuasa Ramadan tersebut dapat menjadikan diri setiap muslim siapapun dia, dimanapun adanya, makin rendah hati, tidak terjangkiti virus angkuh diri, takabur, dan sombong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia itu hakikatnya kecil saja di hadapan Allah yang maha besar. Bagi Allah, penciptaan manusia itu tidak lebih hebat dari penciptaan langit dan bumi yang telah diciptakannya. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita,
dan menjadikan siangnya terang benderang. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 29. Selanjutnya Allah jawab dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ghafir ayat 57. Selain itu juga kemampuan manusia terbatas, sektoral dan juz'iyah, sementara kebutuhannya bersifat multidimensional dan integral. Dengan demikian, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Ia memerlukan pihak lain agar hidupnya dapat tercukupi. Begitulah manusia itu. Ia tidak akan dapat menjadi sukses dan berhasil tanpa dukungan orang lain di luar dirinya yang memberikan partisipasinya. Demikianlah apa saja yang dihasilkan oleh seorang dari berbagai capaian dunia, baik jabatan, harta, dan lain sebagainya, itu pasti ada partisipasi orang lain di dalamnya. Juga yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa karena Allah telah mengizinkannya dan memberikan kemudahan baginya untuk mencapai semua itu. Dengan demikian, dari sisi manakah dan dari apakah yang menjadi dasar yang dapat diterima kalau manusia itu patut menyombongkan diri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT melarang kesombongan dalam segala bentuknya, baik dari cara bicara, cara jalan, dan sebagainya. Allah SWT berfirman, وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat ke-18. Memalingkan wajah ketika orang mengucapkan salam adalah hal yang dilarang karena sikap tersebut adalah bentuk kesombongan. Seakan-akan dia merasa lebih hebat sehingga tidak ingin memandang wajah saudaranya. Demikian pula berjalan dalam keadaan sombong juga merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya semua yang merupakan ciri-ciri kesombongan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat ke-37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab kesombongan itu banyak. Pangkat bisa membuat sombong, jabatan bisa membuat sombong, gelar bisa membuat sombong, kekayaan dan kegagahan serta kecantikan juga demikian. Begitu pula dengan ilmu bisa membuat seseorang menjadi sombong. Kesombongan juga bisa muncul karena status sosial, golongan, dan faktor garis keturunan, keluarga, suku, dan bangsa. Inilah kesombongan Yahudi. Mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari golongan dan bangsa mereka. Padahal sebelumnya mereka mengetahui akan kedatangan Nabi akhir zaman ini, bahkan menanti-nanti kedatangannya untuk menolong mereka dalam perang menghadapi orang-orang musyrikin. Namun
Akhirnya mereka mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW setelah mereka mengerti, memusuhinya padahal mereka mengenalnya, memeranginya padahal mereka tahu bahwa ia adalah Nabi terakhir yang dinanti dan wajib diikuti. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi disebut sebagai orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hingga hari ini sifat-sifat buruk Bani Israel itu pun masih melekat pada diri mereka. Ini mereka dikenal sebagai bangsa Israel. Mereka sudah menjadi kaum Zionis. Mereka culas, licik, kasar, munafik, sombong, jahat, pengkhianat, ingin menguasai dunia dan tidak takut kepada Allah SWT. Apa yang kita saksikan hari-hari ini dan sebelumnya adalah bagaimana mereka melakukan genosid terhadap kaum muslimin di Palestina dengan membunuh puluhan ribu warga yang lemah, yang tak berdosa, terutama orang-orang tua, kaum ibu, dan juga anak-anak. Mereka juga mengkhianati perjanjian gencatan senjata dan terus melakukan genosid terhadap kaum muslimin di Palestina. Mereka sejatinya lah musuh abadi umat Islam selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan karena itulah haram hukumnya menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mendukung dan mengkonsumsi produk-produk mereka. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu, karena mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpinnya, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Selanjutnya adalah kita wajib membela saudara-saudara kita di Palestina, membantu mereka dengan kekuatan yang ada, baik berupa dana, makanan, obat-obatan, dan tentu saja doa-doa yang tidak pernah putus untuk kemenangan mereka. Tidaklah termasuk umat Nabi Muhammad SAW jika tidak ada kepedulian sama sekali terhadap sesama muslim, terlebih melihat dan menyaksikan saudara-saudara sesama muslim mengalami hari-hari yang berat dan memilukan hati di bumi suci Palestina. Rasulullah SAW bersabda, "Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesombongan memiliki dampak yang sangat merusak dalam konteks interpersonal dan sosial. Dalam hubungan pribadi, kesombongan menciptakan ketegangan, mengurangi empati, dan menghalangi komunikasi yang sehat. Dalam masyarakat, kesombongan dapat menyebabkan ketidaksetaraan, konflik, dan penghambatan kerjasama sosial. Semua itu menyebabkan munculnya tirani, kezaliman, dan rusaknya tataran kehidupan. Kaum Yahudi Zionis adalah kaum keturunan monyet dan babi, satu kaum yang senantiasa membuat onar dan kerusakan di atas muka bumi. Di akhirat, manusia-manusia yang takabur dan sombong ini dibawa berombong-rombongan untuk dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara
hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, pintu-pintunya dibukakan, dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam ini, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Surat Az-Zumar ayat 71-72. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memohon kepadanya agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang soleh, yang istiqamah, hingga kembali kepadanya dalam keadaan takwa dengan sebenar-benar takwa, dan dihindarkan dari kehinaan dunia dan diselamatkan dari azab akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum binasrikal aziz fa innaka anta khairun nasirin. Allahumma aftalahum bi fathikal mubin fa innaka anta khairul fatihin. Allahumma alayka bil yahudil mal'unin as-sahyuniyin. Allahumma mazzik sufufahum wa dammir quwwatahum wa ahlikhum ihlakan tama waj'alhum minal maghrubin wal khasirin wal halikin. Allahumma inna nufawwiduhum ilaika fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma da'afana al-bala wal waba wal fahsya wal syada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza wasairil buldanil muslimina 'ama ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.